Desi Natalia Langi dengan NIM 2214201047. Kelas A2 Keperawatan semester 2 Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan, dosen pengampu Ners Tirsa Mongi Escape MKes. Baik, saya akan membahas materi tentang pengkajian keperawatan, anamnesa, dan pengumpulan data sekunder. Nursing process, evaluation, assessment, diagnosis, planning, implementation. Pertama, pengkajian keperawatan. Menurut Effendi tahun 1995, pengkajian keperawatan itu ialah pertama pemikiran dasar dari proses keperawatan, kedua untuk mengumpulkan informasi atau data klien, ketiga mengidentifikasi, mengenali masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien atau fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Nah, menurut Dongoes tahun 2000, yang pertama, pengumpulan data pasien. Kedua, secara sistematis meliputi fisik, psikologi, sosiokultural, spiritual, kognitif, kemampuan fungsional, perkembangan ekonomi, dan gaya hidup. Ketiga, melalui wawancara, pengumpulan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan diagnostik, dan review catatan sebelumnya. Nah, selanjutnya tujuan pengkajian. Tujuan dari pengkajian untuk menegakkan dasar tentang kebutuhan yang dipersepsikan pasien, masalah dan respon terhadap masalah, pengalaman yang berhubungan dengan kesehatan, tujuan, nilai-nilai, gaya hidup, dan harapan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, tahap pengkajian. Pertama, pengumpulan data, kedua, pengelompokan data, ketiga, analisis data, dan keempat, penentuan masalah. Slide berikutnya, metode pengumpulan data, yaitu wawancara, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, observasi. Selanjutnya, wawancara anamnesa. Pertama, tanya jawab berkaitan dengan masalah pasien. Kedua, menjalin hubungan antara perawat dan pasien. Ketiga, memperoleh data pasien. Tahapan wawancara, yaitu persiapan, pembukaan atau perkenalan, isi fase kerja, terminasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, menerima keadaan pasien. Kedua, memberi kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan keluhan. Ketiga, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien. Keempat, perawat bersikap tenang, sopan, dan penuh perhatian. Kelima, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Keenam, posisi duduk berhadapan. Ketujuh, mendengarkan atau listening. Selanjutnya, observasi. Pertama, mengamati perilaku dan keadaan pasien. Kedua, menggunakan panca indera, melihat, meraba, dan mendengar. Pemeriksaan fisik. Pertama, inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Inspeksi atau periksa lihat. Pemeriksaan fisik dengan cara melihat, contoh postur tubuh, warna kulit, luka, dan lain-lain. Slide berikutnya, di sini kita boleh mengamati gambar tentang periksa raba. Palpasi atau periksa raba, pemeriksaan fisik dengan cara meraba menggunakan kulit dan jari. Misalnya, suhu kulit atau kehangatan, edema, tumor kulit, kelembapan kulit, ukuran, vibrasi.
Slide berikut, perkusi atau periksa ketuk adalah pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk menggunakan jari-jari, misalnya suara timpani pada usus atau disebut abdomen. Sonor atau paru-paru, hipersonor atau PX emfisema, redup atau paha, pekak atau hepar. Selanjutnya, auskultasi adalah pemeriksaan fisik dengan cara mendengar, misalnya vesikuler atau suara paru, ronki, mengi atau wishes, krepitasi, denyut jantung. Pemeriksaan fisik pertama head to toe, kedua review of system. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke guys, saat ini saya akan mempromosikan kampus saya yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.